Audrey King of the Jungle. Banyak sekali yang sudah kita lakukan bersama Kong. Dari rescue, mengobati, kiper diserang, menjinakkan, vaksin, dan tibalah hari ini Kong harus kita pindahkan dari Sanctuary 2.0 ke 1.0. Karena di 2.0 ada Hano. Gue lagi gak mau ada 2 alpha di satu tempat. Dan yang kedua, dia itu gak ada ruangan khusus untuk si Kong. Kita sudah menyiapkan satu ruangan khusus sementara untuk si Kong, ya mungkin bisa jangka panjang juga, di Sanctuary 1.0, di tempat lama kita, yang sekarang menjadi tempat karantina hewan-hewan. Challenge hari ini adalah kita mau mengajak Kong naik mobil untuk pindah tempat, namun tidak dengan paksaan. Yang kedua, kita mau coba lihat reaksi dia di dalam mobil tanpa rantai. Apa yang akan Kong lakukan jika dia dilepas di dalam mobil? Apakah menghancurkan dashboard? Apakah bisa nyetir sendiri? Mari kita lihat vlog hari ini. Kong naik mobil. Gila ya, pertama kali naik mobil nih. Gimana rasanya nih pertama kali naik mobil nih, Kong? Kenapa bisa begini? Karena dulunya piaraan orang, guys. Kalau ini tangkapan alam mah nggak bisa begini. Gitu. Karena dulunya peliharaan orang, jadi galak karena birahi. Dan karena banyak orang di sekitar itu yang tidak bisa memposisikan dirinya dengan benar. Deg-degan lah, takut lah, ngejailin lah gitu. Makanya dia galak. Nah, tapi kalau gua memposisikan diri gua dengan benar, ya beginilah hasilnya nih. Tuh. Lihat no. Oh, taringnya no. Iya. No, taringnya mana sih? Ini no, taringnya no. Tuh, taringnya no. Tuh. Lihat gak? Tuh, gua pegang tuh taringnya tuh. Marah nggak? Enggak kan? Gitu. Jangan piara monyet kalau nggak bisa untuk memeliharanya sampai mati. Udah begini gedenya takut, ya kan? Alright guys, tibalah hari setelah vaksin. Kita akan memindahkan dia dari tempat ini guys. Jadi kita akan pindahin dia ke Sanctuary 1.0 untuk sementara. Di tempat kita yang satunya supaya dia bisa free roam. Karena kalau di sini free roam agak berat karena ada Hano dan ada ini. Gue nggak mau ada satu teritori, 2 alpha. Jadi karena dia termasuk salah satu alpha, ya ini kalau dilepas seperti ini guys. Jadi udah nggak gitu bahaya-bahaya banget. Seenggaknya dia udah bisa jalan-jalan sendiri dan emosinya sudah lebih terkontrol lah, apalagi sama kiper-kiper yang ada di sini. Jadi harusnya jauh lebih aman. Oke, jadi kita sudah buat dia fokus guys. Kurang lebih yang gua lakukan setiap hari mirip-mirip ya, seperti ini. Bahkan gua bisa hand feeding begitu, langsung ke mulutnya. Kamera lu jangan mantatin ya. Kong. Jadi semua orang udah lebih sosialisasi. Bahkan kalau misalkan dipanggil sih harusnya jauh lebih aman. Up. Kurang lebih begitu guys. Jadi kita akan bawa menggunakan mobil guys. Kita dari kemarin udah latihan naik turun mobil. Jadi dia udah nggak gitu panik kalau ngelihat mobil dan kendaraan. Karena juga sebenarnya udah sering lihat sih ya. Karena dulu kan dia sering ada kendaraan lewat juga depan dia. Cuman masuk mobil kayaknya baru pertama kali nih. Jadi kita mau lihat reaksinya. Plus kita akan free roam di Sanctuary 1.0 supaya hidupnya lebih aman dan tidak mengganggu yang lain-lain gitu guys. Oke? Yuk. Oke, kita akan masukin mobil guys. Yuk, keluar. Kong. Sini.
Ini Kong. Udah lama nggak naik mobil guys, jadi kita udah rehab beberapa hari, vaksin, mandi, semua udah aman. Kita akan bawa ke tempat tinggalnya. Oke, kita tunggu dia state-nya udah tenang. Jadi karena state tenang, kita lebih enak buat masukin. Jadi lumayan. Good boy. Karena state-nya tenang. Jadi kita coba ya. Kong. Yuk. Masuk mobil coba. Oh, belum bisa dia. Malah duduk. Yuk, Kong. Masuk mobil, Kong. Hei. Takut dia. Kong. Sini. Yuk. Oke. Masuk mobil, good boy. Oke, duduk di atas. Oke, good boy. Jadi dia sudah bisa duduk di atas seperti ini. Nih, tangan gue mau masuk ya. Jari gue mau masuk ke dalam giginya pun dia nggak gituin gue. Nih, tuh. Gue bahkan sampai masuk nih, giginya gue pegang begitu. Dia nggak akan pernah gigit gue. Tapi kalau kiper, nah lihat kemarin kayak begini. Kenapa bisa begitu? Karena state of mind yang ada di otak kita. Takut atau berani. Kalau gue anggap dia sudah seperti teman saja. Jadi tidak ada rasa-rasa takut atau menjadi musuh. Gitu. Ya. Tuh. Oh. Good boy. Yuk, duduk manis yang baik. Duduk sini. Duduk manis yang baik. Duduk. Good boy. Pinter. Nah. Alright. Gua akan masuk mobil, jadi gua akan menyetir guys. Memindahkan dia sendirian. Ya. Akan kita coba copotin dulu nih. Kalian mau lihat kan? Dia itu sebenarnya tali itu cuma buat jagain aja kalau ada orang lain. Kalau nggak ada orang lain mah nggak pakai tali juga aman-aman aja. Gitu. Kong, naik mobil Kong ya. Sini. Duduk sini nah, good boy. Inilah si Kong. Pakai seat belt Kong. Biar aman Kong. Karena naik mobil itu harus pakai seat belt. Betul? Nah. Itu dia. Oke. Kong pakai seat belt Kong. Nah, kebanyakan orang di zoo atau di mana gitu ya, mindahin beruk itu biasanya dibius dan masuk kerangkeng ya. Atau kalau mindahin ya biasanya pakai mobil yang belakangnya jeruji atau kerangkeng. Kalau gue sih selama kita masih bisa interaksi seperti ini, walaupun dia sama orang lain galak, kita akan coba latih supaya bisa begini ya. Yang penting aman, betul? Betul dong. Ya nih, yang benar, yang lurus. Ini harus pakai di perut, Kong. Di perut. Nah banyak orang nanya sama gua, Kongnya kasihin baju. Gua nggak akan kasihin baju guys. Karena itu memportray bahwa dia itu seperti manusia gitu. Gua nggak mau dia jadi peliharaan banyak orang kan. Kita nggak mau lebih banyak beruk lagi yang terbuang guys. Jadi beruk ya beruk gitu. Kita rescue karena ini kebutuhan hidup dia. Kalau nggak di rescue mati kelaparan gitu. Ya Kong. Good boy Kong nih naik mobil. Good boy Kong naik mobil ya. Jalan-jalan ya. Gua yang pakai seat belt deh karena kita juga tidak mau. Ini kebetulan kalau gua nggak bisa pakai masker karena dia bisa jadi nggak kenal gue guys. Monyet juga kan biasanya nggak dimaskerin ya. Oke kita jalan ya. Yo. Duduk yang benar yo. Banyak orang nanya sama gua kenapa kita taruh leash-nya di leher, bukan di perut. Nih ya, kalau di perut ya itu bahaya banget guys. Kenapa bahaya? Satu, bisa copot dengan sangat mudah. Yang kedua, itu satu bahaya buat orangnya. Kedua, bahaya juga buat beruknya guys, atau monyetnya ya. Karena kalau di perut ya, coba deh lu kalau perut tuh diikat gitu ya, rasanya gimana? Kalau lu ikat di perut nggak bisa longgar guys. Tapi kalau di leher, itu tuh bisa longgar. Ini jari gue bisa masuk 4 ini. Tuh, 5 bahkan. Tuh, longgar. Jadi sama aja kayak nggak diikat. Sebenarnya untuk jagain aja nih. Jari gue masuk 5-5-nya nih tuh. Nah, kalau di perut itu tuh nggak bisa longgar. Kalau longgar itu lolos. Jadi itu kenapa kita ikat di leher. Yang salah adalah kalau ngikat di leher
tapi diikat mati pakai rantai yang lebay dengan cara yang salah, kekencengan gitu misalkan, bikin luka. Nah itu yang salah. Nah di perut juga kalau kekencengan, siapa sih orang yang suka diikat kekencengan gitu. Nah ini juga kita lepas. Nah kolar ini fungsinya adalah untuk jagain kalau nih tiba-tiba kameramen nih diserang nih. Nah gue langsung gini jagain. Karena kan kalau kita pegang badannya pasti gue juga ikut keserang dong. Ini sekali lagi bukan main-main ya guys. Kalau kalian lihat monyet di alam atau beruk di rumah orang atau di mana, nggak boleh dipegang langsung gitu kalau kalian nggak ada ilmu ya. Banyak banget guys yang DM sama gue bahwa mereka itu peliharanya waktu kecil lucu nih, waktu gede temperamennya berubah jadi galak guys, atau jadi jahil banget, begitu dilarang ngamuk guys. Nah itu kan jadi galak namanya ya. Mau monyet apapun lah ya, primata lah ya, itu kan basically bukan peliharaan guys. Jadi kalau memang pelihara karena harus banget, pelihara kayak gue nih nge-rescue harus banget, kalau nggak mati ya itu gue mau nggak mau pelihara gitu loh. Tapi pastikan bukan dilindungi ya. Kalau dilindungi serahkan ke BKSDA. Tapi kalau misalkan primata-primata nggak dilindungi kayak makaka gitu ya, fascicularis, nemestrina seperti ini, biasanya mereka agak-agak menolak guys karena penuh tempatnya instansi pemerintah itu gitu loh. Tapi kalau kalian ketemunya orang utan gitu ya, selamatkan dulu pertama ya, selamatkan dulu. Kalau misalkan memang udah mau mati gitu atau sekarat, menurut gue ya, selamatkan dulu, kasih makan dulu. Jauhkan dari tangan-tangan yang bahaya, kemudian serahkan begitu dia ini ya udah di tangan lu, udah lumayan mending lah ya, serahkan ke pihak berwajib gitu. Tapi kalau nggak ngerti caranya ya jangan, cari orang yang ngerti atau ya langsung telepon gitu ke pihak berwajib. Gila ya, pertama kali naik mobil nih, gimana rasanya nih pertama kali naik mobil nih Kong? Kong panggil dia nggak fokus guys, fokus ke arah jalan lah ya. Oke, sudah sampai. Jadi terakhir udah nyampe nih. Nah ini rumah baru nih, kenalan nih sama rumah baru nih. Kenapa bisa begini? Karena dulunya piaraan orang guys. Kalau ini tangkapan alam mah nggak bisa begini. Gitu. Karena dulunya peliharaan orang, jadi galak karena birahi. Dan karena banyak orang di sekitar itu yang tidak bisa memposisikan dirinya dengan benar. Deg-degan lah, takut lah, ngejailin lah gitu. Makanya dia galak. Nah tapi kalau gua memposisikan diri gua dengan benar, ya beginilah hasilnya nih. Tuh. Lihat no. Oh, taringnya no. Iya. No, taringnya mana sih? Ini no, taringnya no. Tuh taringnya no. Tuh, lihat gak? Tuh gue pegang tuh taringnya tuh. Marah nggak? Enggak kan? Gitu. Jangan piara monyet kalau nggak bisa untuk memeliharanya sampai mati. Udah begini gedenya takut, ya kan? Oke guys, kita akan pakai rantai dulu karena mau dibawa turun ya. Jadi ini biar aman nih. Soalnya kadang ngeri kabur aja kan kita. Oke. Kenapa di kabel tis? Karena nggak muat. Tali ininya kecil banget dibanding ininya. Iyalah, gue mah nggak usah rantai gede-gede, ngapa rantai gede-gede, emang harimau yang kita rantai. Mau turun nggak? Enak dia di mobil rasanya. Nggak mau turun. Nggak mau turun, lihat. Nggak mau turun guys. Di situ aja terus. Nggak mau turun. Mau kemana Kong? Perjalanan kemana? Udah sampai. Rumah baru. Free room di sini bebas. Mau turun nggak? Itu dia. Melihat tempat baru guys. Nah ini dia. Nah turun. Turun sini. Tuh ya. Turun dia. Oke guys, jadi kita di Sanctuary 2.0. Kalian bisa lihat nih, ini perut udah keisi nih ya kan, nggak kayak kemarin tuh. Perutnya udah tebal banget tuh. Ini
cuma memang belum segendut seharusnya sih. Biar lebih bagus kita akan freedom di ruangan ini. Nah ini satu ruangan kamar khusus untuk dia guys. Jadi dia juga bisa jalan-jalan keluar sih, tapi tidurnya gue pengennya dia di sofa sih untuk sementara. Ya gitu ya. Kita buka ininya. Oke. Sementara di sini enak sampai kita bikinin kandang yang besar. Gitu. Oke. Yuk. Oke, sini belah sini nak. Coba kenalan dulu sama tempatnya. Kenalan sini, kursi. Nah, good boy. Sit. Nah, good boy. Pintar. Nah, itu dia. Sementara rumahnya begini. Nah, sementara aja. Siapa tahu dia ngerti tidur di sini. Nanti akan ada orang yang ngajak main, kiper-kiper. Temennya kurang lebih begini dulu. Sebenarnya harusnya kandangnya nggak semewah ini. Cuman ya sementara, namanya juga sementara. Kita mau ajarin dia free room sih. Jadi ya ini tempat baru jadi masih nguap-nguap guys. Nguap-nguap itu ya tanda dia kenalan nih, cium-cium. Tempat baru, tanda dia penyesuaian guys. Gitu. Oke. Dia bakal tidur sofa. Pengennya gitu. Nggak tahu ngerti apa nggak. Biasanya dia tidurnya duduk sih. Mostly. Ini orang kalau perlu kalau nguap itu tanda dia menunjukkan sifat dia. Nih, dia dominan, mendominasi tempat ini gitu. Oke. Gue nggak mau dia ngarah ke arah kameramen, jadi harus gue jagain karena ada kemungkinan dihantam karena nggak pakai rantai ya. Coba lu berdiri aja di pojok sana. Oke. Sementara ada di studio kita dulu. Ya. Mau kemana? Kong? Sini Kong. Kong, ini loh. Sini. Nah, ini dia. Kong. Waduh. Kenapa begitu? Kong. Nah, tempat baru gini nih, guys. Kong. Galaknya keluar nih. Biasa, tempat baru guys. Harus kenalan dulu. Karena udah kenyang, kena tempat baru begitu. Kalau mau sih harusnya agak lapar dulu, kasih makan dalam sini. Cuma tadi kan mobil juga tempat baru. Jadi kita double tempat barunya hari ini. Ya biarin dia penyesuaian. Oke lah, gua akan tinggal dia di sini. Mungkin beberapa jam nanti akan diatur oleh kiper di sini. Semoga dia kenapa tidur? Benci sama kameramen deh. Nggak suka sama lu. Ya, itu aja guys video kita hari ini. Semoga memberikan kalian gambaran, update tentang si Kong. Begitulah. Oke, Audrey, King of the Jungle. Let's protect our animals together. Bye-bye.